Kalau seandainya kemungkinan terburuk ya, Ya. Mbak Wina tidak mendapatkan rekom itu, ya, apa yang selanjutnya terjadi? Deal politik itu mahal nggak sih? Di pengalaman pertama Mbak Wina ke politik itu. Kalau udah dapat rekom nanti 25 miliar cair dananya. Excuse me? Saya nggak butuh pinjam duit sama kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, manajer tribunsolo.com Aji Pramastra di acara podcast Tribun Solo. Kali ini saya kembali kedatangan tamu dari Sragen, Mbak Wina Untung Sukawati. Mbak Untung Wina Sukawati. Yeah. Sorry Mbak, salah Mbak. Nggak apa-apa, it's okay. Mbak Wina, sehat? Sehat, hari terima ini. kasih. Dari mana tadi Mbak Wina? Dari Jakarta. Langsung ke sini ya? Iya, langsung. Makasih Mbak Wina udah mampir menyempatkan di tengah kesibukan Mbak Wina. Mbak Wina, aku langsung aja ini. Iya, boleh. Udah lama kita dulu pernah bertemu, berwawancara ya tentang harapan-harapan Mbak Wina membangun Sragen begitu. Nah, sekarang setelah beberapa saat begitu, kondisi terakhir bagaimana Mbak Wina? Mbak Wina udah dapat rekom atau belum? Ini kan mendekati pendaftaran ya, semakin mendekati pendaftaran calon kepala daerah. Gimana perkembangan terakhir Mbak Wina? Seperti yang udah ada di media ya, bahwa Sragen itu masih sepi, Mas. Jadi memang belum ada gerakan yang masif ya, karena belum ada satupun bakal calon yang memang mendapatkan rekom ya, kecuali ya Nasdem ya sudah memberikan rekom ke Mas Bowo. Tetapi selain dari partai tersebut tidak ada sama sekali sejauh ini. Karanganyar sudah ada ya kan, Sukoharjo sudah ada gitu. Tetapi kalau di Sragen ya masih sepi. Ya, jadi belum ada. Untuk Mbak Wina sendiri juga belum dapat ya? Belum ada. Karena memang saya melihatnya juga kondisi partai politik ya di Indonesia memang cair sekali. Ya kan, contohnya pada awal saya mau cari rekom itu, saya udah daftar ke Gerindra. Nah, kemudian tiba-tiba di tengah perjalanan Gerindra harus bersama dengan PDIP contohnya. Nah, jadi hal-hal seperti itu memang pada akhirnya ya saya berserah aja gitu. Yang penting saya udah berusaha, saya sudah menghubungi mereka, partai-partai politik tersebut, dan mereka sudah tahu bahwa saya mau maju, ya keputusan di tangan mereka. Termasuk selain Gerindra, partai lain? Ya kan ada PKB ya, terus kemudian ada Demokrat, dan saya sebenarnya juga lumayan deket juga dengan anaknya Pak Erlangga, tetapi kemudian tiba-tiba Pak Erlangga resign, mengundurkan diri. Jadi aduh itu udah kacau lagi. Jadi udahlah ya akhirnya. Jadi restart lagi ya? Restart nol lagi ya. Ya pada akhirnya saya berserah aja. Kalau jodoh nggak kemana. Jadi slow aja, Mbak Wina slow aja. Slow but sure. Melangkah pelan tapi pastilah gitu sepertinya. Mbak Wina ini kan sudah berjuang ya. Dari awal ya saya memperhatikan betul ya. Nggak sedikit effort yang Mbak Wina lakukan ya. Menyapa masyarakat ya, memperkenalkan diri begitu ya. Kalau seandainya kemungkinan terburuk ya, Mbak Wina tidak mendapatkan rekom itu ya, rekom itu tidak turun untuk Mbak Wina. Lalu apa yang selanjutnya terjadi? Iya, bagi saya itu suatu kemenangan juga, Mas. Jadi makanya saya udah planning tanggal 31 Agustus sampai tanggal 1 September saya pengen sekeluarga saya itu ke Solo. Jadi saya dapat rekom ataupun tidak, kita mau merayakan. Begitu nah, ya? Iya. Baru kali ini ya, baru kali ini ada calon dapat nggak dapat rekom, pokoknya dirayakan. Pesta. Iya. Ya, karena pada prinsipnya bagi saya itu tidak mau memaksakan sesuatu yang memang bukan jodohnya begitu ya. Hidup itu tidak berhenti sampai di sini, dan rencana saya ke depan ya pastinya saya tetap akan terus melakukan berbagai macam kegiatan melayani masyarakat ya. Memang tidak harus melulu dari politik. Nah kemudian banyak yang tanya, mungkin harus coba 5 tahun lagi atau bagaimana ya? Saya mengatakan bahwa sampai detik ini saya tidak terpanggil. Jadi bagi saya ya kalau saya... Maksudnya tidak terpanggil?
Jadi gini loh, ada yang bilang kalau gagal tahun ini ya udahlah nanti coba lagi 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Saya bilang mohon maaf, saya belum terpikir sejauh itu. Jadi saya belum terpanggil untuk tetap berusaha terus kayak Pak Prabowo kan udah gagal sekali, terus mencoba sampai 4 kali gitu, akhirnya menang gitu. Nah kalau saya secara pribadi saya masih belum kepikir ke depan gitu banget gitu, karena bagi saya yang penting saya sudah mencoba, hasilnya seperti apapun, ya sudah, itu tidak memberhentikan saya untuk tetap melayani masyarakat gitu loh. Karena sejauh ini sebelum masuk di politik pun saya sudah aktif, misalnya pengadaan air bersih untuk Sragen, ataupun membangun sekolah di Sumba, ataupun membangun klinik di Papua gitu. Jadi itu memang hal yang sudah saya lakukan bertahun-tahun, Mas. Nah ya pada akhirnya ya saya akan kembali ke dunia kegiatan charity saya ya, sosial saya, dan kemudian ya fokus ngurusin anak gitu. Jadi ya bukan sesuatu yang ginilah intinya, saya seorang ibu ya kan. Pilihannya hanya 2. Saya punya anak 3 atau saya punya anak 3 plus 1 juta lebih masyarakat Sragen. Jadi Anda Mbak Wina memang tidak menjadi bupati ya atau kepala daerah gitu di Sragen, tetap akan berkomitmen melayani masyarakat Sragen. Iya, nggak hanya di Sragen, tetapi juga dimanapun di mana saya terpanggil. Yang jelas saya ingin berkomitmen untuk berpartisipasi ya, membangun bangsa dan negara Indonesia secara keseluruhan. Seperti itu. Kalau di Sragen apa Mbak Wina yang akan Mbak Wina lakukan nanti untuk masyarakat? Ya kalau misalnya memang saya nggak dapat rekom ya di masyarakat Sragen ya seperti yang sudah pernah saya lakukan ya, jika ada kebutuhan air bersih, jika ada kurban, Idul Kurban ya tahun depan, saya nggak masalah untuk tetap kasih sapi ataupun kasih kambing, it's okay. Dan mungkin di situ masyarakat bisa melihat bahwa saya itu benar-benar tulus. Tidak harus menjadi kepala daerah untuk melakukan kebaikan itu. Alangkah baiknya menjadi kepala daerah. Saya akan memberikan lebih banyak impact yang signifikan ya. Tetapi tidak menjadi kepala daerah juga saya tidak mau berubah gitu. Saya tidak mau itu merubah niat tulus saya. Mbak Wina, gitu. Sorry saya tanya lagi nih. Iya. Mbak Wina ini punya kemampuan yang besar menurut saya. Ya. Terima kasih. Kalau tidak menjadi kepala daerah, menurut saya mungkin menjadi anggota legislatif mungkin bisa saja begitu ya. Toh katanya ini ya, menjadi kepala daerah dan menjadi anggota legislatif ini juga sama-sama menguntungkan dalam tanda kutip ya. Banyak dicari orang lah begitulah. Kenapa Mbak Wina nggak tertarik untuk di legislatif? Ya pada intinya satu, saya tidak terpanggil atau belum terpanggil untuk menjadi anggota legislatif, Mas. Ya, karena seperti yang sering saya katakan di media sebelumnya bahwa ini kan panggilan dari Tuhan bagi saya. Jadi pada saat ini ya saya tidak terpanggil untuk menjadi anggota legislatif sama sekali gitu. Dan terus terang aja ya, saya itu kan orang yang sangat keras kepala ya. Banyak partai politik yang mengatakan, oh nggak nurut nih sama partainya. Saya kadang mikir juga gimana saya mau jadi anggota legislatif kalau saya aja nggak bisa nurut sama partai. Gitu ya. Ya jadi memang bagaimana ya, saya secara pribadi itu memang sebelum ini juga nggak kepikiran akan maju politik kan. Jadi ya saya belum bisa bilang bahwa saya tertarik untuk menjadi anggota legislatif karena keterikatan dengan partai itu kan sesuatu yang komitmen yang besar ya, suatu yang besar dan di mana kepentingan partai di atas segala-galanya. Padahal saya secara pribadi merasa bahwa saya harus dipimpin tuh sama Tuhan, jadi panggilan Tuhan aja gitu. Nah, bagaimana itu kadang suka clash, ya kan? Apalagi menghadapi politik di Indonesia ya, yang dimana saya punya prinsip saya nggak mau kasih amplop serangan fajar gitu, saya nggak mau kasih uang. Kadang masyarakat bilang nggak kasih amplop uangnya aja gitu. Saya tetap nggak setuju dengan hal itu. Sedangkan bisa jadi itu bertentangan dengan berbagai macam pihak di luar sana gitu ya. Jadi itu sih Mas. Oke. Mbak Wina, ini mungkin adalah pengalaman pertama Mbak Wina di politik ya. Iya.
saya mau tanya Mbak Wina, di mata seorang Wina gitu ya, deal politik itu mahal nggak sih? Di pengalaman pertama Mbak Wina ke politik itu? Politik mahal banget, Mas. Dan yang saya lihat itu banyak orang yang mengorbankan semuanya, termasuk keluarganya sampai minjem uang di bank, ya, jaminannya itu semua, masa depan anak-anaknya dan keluarganya gitu, untuk masuk politik. Dan saya bersyukur, saya tidak perlu melakukan hal itu gitu loh, Mas. Dan itu pun bagi saya juga sudah mahal, gitu. Jadi dari yang udah saya dengar beberapa temen juga ya, beberapa mahar politik yang diminta sama partai mungkin itu juga nggak murah gitu. Saya nggak bisa katakan siapa orangnya ya, ataupun bagaimana gitu, karena kan saya juga nggak mau ada masalah gitu. Tetapi ya memang itu sangat costly, Mas. Apalagi banyak sekali yang nawarin saya makelar politik. Oh, pokoknya kalau mau dapat rekom dari partai tertentu, saya kenal sama ini. Langsung saya jelaskan ke mereka dari awal. Saya nggak mau kasih kamu uang sepeser pun. Udah, habis itu mereka menghilang. Banyak yang telepon saya tiba-tiba gitu loh, nawarin rekom. Ada juga yang nawarin gini, kalau udah dapat rekom nanti 25 miliar cair dananya. Excuse me? Saya nggak butuh pinjam duit sama kamu. Saya bilang begitu. Jadi kebayang nggak sih, banyak banget orang di luar sana ya, apalagi orang yang awam seperti saya, yang akan terjebak atau bisa terjebak kalau nggak hati-hati. Bukannya itu nanti bisa, kata orang, kalau modalnya aja udah gede di awal, pasti nanti dia akan kembalikan begitu. Ya maka dari itu nggak ada satupun teman-teman saya sesama bakal calon yang mengatakan bahwa saya nggak mau balik modal. Jujur. Ada yang mengatakan bahwa oke, nggak apa-apa, nanti saya pinjam uang atas nama saya, tapi kamu yang balikin ya. Untuk apa? Balikin dengan cara apa? Emang gaji kita berapa? Gitu loh. Jadi saya juga bingung, dan saya nggak mau masuk di dalam suatu dunia yang baru, politik bagi saya. Terus kemudian saya tahu kartu as saya akan dipegang selama-lamanya, dan itu akan menghambat langkah saya, dan saya melangkah untuk kalah. Saya nggak mau. Saya bisa katakan saat ini juga siapapun di luar sana. Saya tidak akan mengorbankan hidup saya untuk hal seperti ini. Gitu loh. Dan maka dari itu balik lagi, kos politik sangat mahal. Sangat mahal. Di Indonesia seperti itu ya. Iya, dan tahu nggak sih? Iya, kalau itu hanya mempengaruhi diri kita, bagaimana dengan keluarga kita? Bagaimana dengan anak-anak kita? Ya kan? Terus kalau sampai terjerat hukum misalnya, bagaimana nasib anak-anak kita? Nggak usah mikir malunya deh, gitu. Tapi bagaimana mereka secara keuangan, secara finansial ke depannya, itu sih, Mas. Artinya kurang lebih gambaran politik yang dihadapi Mbak Wina ketika pertama nyemplung politik tuh di sini seperti itu, begitu ya? Iya, seperti itu. Dulu kan hanya katanya, konon kabarnya. Gitu, nah, sekarang saya sudah buktikan benar. Terbukti benar. Mbak Wina, ya, menarik ini. Mbak Wina itu kan lama tinggal di luar negeri. Ya, lumayan. Seorang WNI yang lama tinggal di luar negeri begitu. Tentunya Mbak Wina punya dan bisa mengamati begitu. Apakah pattern-pattern seperti ini, pola-pola politik yang ada di Indonesia seperti ini, mau di politik lah, ya harus ada dalam tanda apa istilahnya uang perahu begitu ya, uang mahar begitu ya. Itu di luar negeri apa juga seperti itu? Ya tergantung negaranya ya. Kalau di India saya percaya masih seperti itulah, gitu ya. Mahal sekali di sana. Tetapi kalau di Inggris ya, dalam sisi angka rumput itu tidak ada. Artinya akar rumput ini nggak ada uang untuk calon pencoblos begitu. Atau masyarakatnya harus perlu ongkir. Serangan fajar gitu. Ongkir lah, ongkos kirim gitu untuk untuk nggak kerja sehari, dan untuk nyoblos gitu kan. Harus dibayar ongkos kirimnya seperti itu. Itu tidak ada sih. Memang dari segi ekonomi saya juga bisa melihat di Sragen itu pada khususnya ya memang masih banyak sekali yang nggak mampu ya, Mas. Maka dari itu kalau untuk nyoblos sehari mereka harus berkorban nggak dapat upah sehari gitu. Jadi itu yang akhirnya memaksa para politisi memberikan ongkir
ya kan, ongkos kirim. Karena uangnya juga sebenarnya nggak seberapa jumlahnya. Ongkos kirim suara. Gitu, iya, ongkos kirim supaya mereka bisa nggak kerja setengah hari, sehari, terus mereka tetap dapat duit untuk nyoblos. Tetapi kan pada intinya itu jumlahnya memang sedikit, tapi kalau untuk 760.000 pemilih itu kan udah berapa belas miliar, anggap saja seperti itu gitu. Tetapi kan itu pada intinya tidak memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa berpartisipasi dalam mencoblos itu penting loh. Itu harus sukarela loh. Itu harus dari hati loh. Itu kewajiban kita sebagai seorang bangsa yang baik gitu loh. Ya. Nah, itu yang memang harus ditumbuhkan menurut saya. Jadi memang dilemanya awalnya seperti itu. Tetapi kan pada kenyataannya yang sudah-sudah itu enggak itu menjadi suatu kompetisi gitu. Terutama kita bisa lihat di pemilu yang kemarin ya, legislatif gitu, bahwa si A ada yang 100.000, si B 150.000, si C 200.000 gitu. Itu akhirnya menjadi sumber eksploitasi gitu menurut saya. Nah, kalau di Inggris itu nggak seperti itu. Memang saya percaya di mana-mana politik itu pasti ada korupnya. Di Amerika apalagi parah banget. Tapi sekali lagi di negara-negara berkembang seperti mereka ya, itu di akar rumput itu tidak ada. Makanya nggak ada serangan fajar tidak ada gitu. Maka dari itu waktu kemarin Perdana Menteri Inggris itu menang, itu kan di luar dari perkiraan mereka. Ya, dan saya waktu itu ada di sana. Jadi saya benar-benar melihat gitu. Benar-benar melihat bagaimana mereka tuh voting. Jadi kalau melalui politik ke akar rumput tadi, amplop-amplop untuk calon pencoblos itu mungkin membuat mereka udah nggak lihat sosoknya ya, yang dipilih itu siapa begitu ya? Ya itu tadi, tidak melihat sosoknya, yaitu juga kecenderungan masyarakat Indonesia tuh ngerasa bersalah, Mas. Kalau dikasih amplop, gitu ya, terus nggak ini kayak feel guilty, ngerasa bersalah. Jadi secara emosional tuh kayak mereka tuh dimanipulasi menurut saya ya sama partai-partai politik gitu. Jadi kayak serumah misalnya dapat semua 4 orang, ya udah deh si A milih A, si B milih B gitu loh. Jadi kayak udah dibagi-bagi, dan itu menjadi budaya yang seolah-olah benar, seolah-olah wajib. Nah, tapi pertanyaannya lagi, kalau memang modal politik sebesar itu, bagaimana masyarakat mau menuntut kepala daerahnya untuk jujur? Jadi gimana ya, ini menjadi suatu lingkaran setan menurut saya yang terus-menerus dan susah sekali untuk di-break gitu loh, Mas. Mbak Wina, menurut Mbak Wina seberapa besar harapan warga Sragen untuk melihat perubahan gitu ya pada kampung halaman mereka, pada Sragen begitu? Saya percaya itu besar sekali, Mas. Saya bukannya sombong ya, tapi dengan saya dapat rekom aja, saya percaya saya bisa menang. Bukan berarti saya sombong ya. Iya. Tapi karena saya percaya bahwa masyarakat Sragen itu membutuhkan sosok seorang pemimpin yang memberikan mereka tuh harapan, Mas. Kenapa saya pede banget nih? Nggak pakai amplop saya bisa menang. Ya karena itu tadi. Karena mereka butuh harapan. Mereka butuh merasa bahwa masa depan mereka ini akan lebih baik loh. Gitu loh. Dan ini saya rasa akan membuat suatu fenomena baru lah. Jadi tidak hanya di Sragen, saya rasa bisa terjadi menular ke kabupaten lain ataupun daerah lain di Indonesia, menurut saya. Karena pada akhirnya saya percaya bahwa nggak ada orang yang mau begini-begini terus. Pasti banyak orang di luar sana yang, kenapa sih untuk menjadi seorang politisi yang membuat kebijakan yang penting dan signifikan buat masyarakat orang banyak harus korup? Kenapa sih gitu? Kenapa sih harus dimulai dengan korupsi? Kenapa harus diakhiri juga dengan korupsi? Gitu loh. Karena bagi saya, kalau niatnya baik, kenapa harus dinodai gitu? Kenapa harus di stop? Jadi ya saya merasa masyarakat Sragen butuh harapan. Memang banyak yang masih membela Mas Bowo ataupun yang lain gitu. Tetapi saya percaya sebagian besar mereka butuh harapan.
Mbak Wina ini kan pasti tahu ya kondisi peta politik Sragen yang terbaru sekarang bagaimana begitu ya, siapa dengan siapa begitu. Menurut Mbak Wina, kalau seandainya Mbak Wina tidak mendapatkan rekom ya, dan yang nanti menjadi itu adalah salah satu dari mereka ini ya, yang ada di peta politik saat ini, seberapa besar harapan warga Sragen kalau mereka yang akan menjadi kepala daerah? Atau apa sama saja tidak ada perkembangan berarti atau bagaimana? Ya, kalau misalnya saya tidak maju di Sragen, pasti yang menang kakak saya. Yakin saya. Gitu ya? Oh yakin, 100% deh. Nggak mungkin ada lawan lain yang bisa mengalahkan keluarga saya di Sragen. Artinya, kalau kakak Mbak Wina yang terpilih, lalu apa yang akan terjadi menurut Mbak Wina? Pihak-pihak tertentu ya pasti masih happy ya, menikmati lah, kan toh sama, nggak ada yang berubah. Yang sekarang diuntungkan dengan keberadaan Mbak Yuni sebagai bupati ya terus akan menikmati hal itu, tim sesnya Mas Bowo misalnya. Tetapi ya untuk masyarakat Sragen sebagian besar, saya rasa mereka akan merasa ya udah gitu lagi, what for? Ya udahlah, terima nasib orang kecil. Ya paling begitu. Jadinya mereka apatis menurut saya. Tetapi ya nggak apa-apa juga. Mau bagaimana lagi kalau misalnya memang itu terjadi, ya berarti memang politik di Indonesia seperti itulah adanya gitu kan. Ya masyarakat pada akhirnya ya harus menyadari ya mungkin pada akhirnya ya saya percaya kenapa banyak orang nggak mau di politik gitu. Kenapa banyak orang benar ataupun teman-teman saya yang di lingkungan hidup saya yang mengatakan itu hal bodoh bagi saya untuk terjun ke politik. Jujur Mas, teman-teman saya bilang, oh my God. Sebelum kemarin itu ya. Iya, oh my gosh, you're so stupid. Gitu. Banyak orang ngatain saya stupid, bener Mas. Lu ngapain hidup lu udah enak terus ke politik. Dan akhirnya ya kalau memang itu terjadi, wajarlah mereka mengatakan saya stupid. Gitu. But at least Mbak Wina sudah mencoba ya untuk memberikan perubahan dan harapan pada warga Sragen. Dan apapun nanti yang akan terjadi, rekom turun atau tidak turun, Mbak Wina akan tetap merayakan keberhasilan untuk mencoba memberikan perubahan begitu ya? Iya betul, karena saya percaya walaupun apapun yang terjadi, saya sudah memberikan warna yang berbeda di kancah politik di Sragen maupun di Indonesia, Mas. Dan selain itu, ya saya bersyukurlah saya jadi kenal dengan masyarakat, kenal sama Mas, kenal sama beberapa tim yang lain juga. Artinya ya tidak menutup mata ya, tidak berbohong. Mbak Wina kan kemarin dengan terjun ke politik itu pasti juga akan keluar biaya, ya, keluar biaya. Artinya itu tidak ada penyesalan di situ ya Mbak Wina? Oh nggak ada sama sekali. Karena bagi saya nggak mau bangun tidur umur 60 tahun tiba-tiba nyesel kan Mas. Kalau sekarang biaya sebesar itu yang sudah saya keluarkan ya, itu secara psikologi menenangkan hati saya. Saya sudah tidak merasa bersalah lagi sebagai bangsa dan negara ya, warga negara Indonesia. Saya udah berhasil, terus saya tidak melakukan apa-apa untuk bangsa ini gitu. Dengan saya sudah melakukan beberapa bulan terakhir ini, saya merasa, oh ya udah, saya sudah melakukan bagian saya sebagai warga negara yang baik. Jadi ini yang Mbak Wina, sama seperti orang belanja Mbak Wina, lebih baik nyesel beli daripada nyesel nggak beli gitu ya. Betul Mas, ini kan kita udah nyoba. Iya kan, udah nyoba ya. Iya, daripada belum nyoba sama penasarannya hilang gitu. Iya, dan secara psikologi saya bisa tidur. Daripada saya nggak bisa tidur nyenyak, mendingan saya tidur karena bisa tidur nyenyak itu mahal. Lebih baik daripada nggak bisa tidur mikirin Sragen gitu ya. Iya, dan saya juga nggak bisa dibilang orang egois dong. Ya kan saya udah berkontribusi, udah berusaha gitu ya. Maksimal, udah berjuang. Ya kan hidup saya nggak cuma untuk diri saya, tapi juga untuk orang lain. Luar biasa Mbak Wina. Terima kasih. Mbak Wina, terima kasih banyak untuk waktu, insight-nya dan sharing-nya. Dan seperti biasa belak-belakannya dengan Tribun begitu. Ya, terima kasih. Doa yang terbaik untuk Mbak Wina ke depannya. Demikian Tribuners, ngobrol-ngobrol kita dengan Mbak Wina. Kita bertemu di podcast edisi selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas.